Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dewi Yuniasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Papela, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Fitrawati dan pengajar praktik Ibu Maria Honisiga. Video ini adalah praktik kegiatan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan siswa akan memperbaiki hubungan dengan siswa. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, siswa akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Ibu Dewi merupakan wali kelas 5B. Pada hari itu, siswa kelas 5 sedang melaksanakan ulangan harian. Salah satu siswa yang bernama Azelia bertindak tidak jujur dengan melihat hasil pekerjaan temannya atau mencontek saat ulangan berlangsung. Ketika jam istirahat, Ibu Dewi memanggil Azelia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Siap anak-anak, silakan kerjakan penilaian akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat bekerja. Bu. Oh, iya sayang, silakan duduk sayang. Azelia, maaf ya, Ibu sudah mengganggu jam istirahatnya. Nah, Ibu mau tanya ke Azelia. Tadi waktu ulangan, Ibu lihat Azelia menyontek jawaban temannya. Betul atau tidak? Betul. Nah, Ibu mau tanya lagi, perbuatan menyontek itu baik atau tidak? Nah, di sini Ibu tidak mencari kesalahan Azelia ya. Jadi Azelia tidak boleh tegang. Jadi di sini Ibu hanya mencari solusinya. Ya, jadi tadi itu Ibu lihat Azelia menyontek, makanya Ibu panggil dan tanya di sini. Nah, waktu Azelia menyontek itu pasti perilaku Azelia itu ada alasannya, ya. Alasannya Azelia menyontek itu kenapa? Tidak bisa mengerjakan soal. Nah, kenapa Azelia tidak bisa kerja soal? Tidak belajar semalam, ya. Tidak belajar semalam. Padahal harus belajar ya.
Nah, walaupun tadi misalkan hari ini tidak ulangan, tetap Azelia harus belajar. Tapi Azelia tidak belajar. Ya. Nah, di sini Ibu mau tanya lagi. Azelia masih ingat kesepakatan kelas yang 2 minggu Ibu berikan, Pak? Masih ingat? Salah satunya apa kesepakatan kelas? Tidak boleh menyontek, ya. Jadi menyontek itu perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini Azelia sudah tahu ya, menyontek perbuatan tidak baik. Jadi supaya Azelia tidak menyontek lagi ke depannya, Azelia harus berbuat apa? Harus belajar ya, harus belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak melakukan perbuatan menyontek lagi ya. Jadi harus percaya diri belajar, jadi menjawab soal juga akan bisa ya. Dan semangat belajarnya. Semoga Azelia yang sekarang Azelia katakan itu kedepannya Azelia tetap semangat belajar dan tidak melakukan perbuatan tidak baik menyontek ya. Jadi mulai kapan? Mulai hari ini dan seterusnya Azelia akan berbuat baik untuk belajar dan tidak apa menyontek. Ya, dengan belajar. Terima kasih. Lanjutkan kembali istirahatnya ya. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Kasus kedua. Pada jam istirahat, tanpa sengaja Ibu Dewi melihat Umi berjalan di depan kelas sambil membuang sampah sembarangan di teras kelas. Ketika jam istirahat, Ibu Dewi memanggil Umi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Oh iya sayang, silakan duduk. Umi, Ibu minta maaf ya mengganggu jam istirahatnya. Umi tahu tidak kenapa Ibu panggil Umi masuk ke kelas? Tidak tahu. Tadi waktu Ibu ke kelas 5A di sebelah, Ibu lihat Umi lagi jalan terus tiba-tiba buang sampah sembarangan. Betul tidak? Betul. Nah, di sini Ibu bukan mau mencari kesalahan Umi ya. Karena setiap orang juga pernah melakukan kesalahan, pernah lupa, termasuk Ibu Dewi juga pernah lupa, pernah salah juga. Nah, di sini Ibu mau menanyakan dan kita cari solusi sama-sama, ya. Nah, sebelum itu Ibu bertanya ke Umi, waktu tadi Umi buang sampah nih sembarangan, Umi tahu tidak itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Perbuatan tidak baik. Nah, Ibu mau tanya lagi alasan kenapa Umi buang sampah. Asal lempar saja buang sampah. Sedangkan Umi tahu buang sampah itu di mana? Di tempat sampah. Waktu itu juga Umi masih ingat di kelas Ibu sudah menyepakati dengan siswa lainnya kita buat kesepakatan kelas. Salah satunya apa Umi? Kesepakatan kelas yang kita buat. Ya, membuang sampah ke tempat sampah atau ke tong sampah. Nah, jadi itu perbuatan yang tidak baik. Umi sudah tahu itu perbuatan yang tidak baik. Kita juga sudah membuat kesepakatan. Nah, supaya kesepakatan di kelas kita kalau membuang sampah itu harus ke tempat sampah, Umi akan melakukannya lagi apa tidak ke depannya? Tidak akan, ya. Bahwa membuang sampah itu harus kemana? Ke tempat sampah. Tempat sampah di sekolah kita banyak. Di depan kelas juga ada ya. Ya, jadi di sini Umi nanti harus buang sampah ke tempat sampah. Nah, ke depannya Umi mau tidak membuang sampah ke tempat sampah? Mulai kapan? Dari hari ini. Ya, mudah-mudahan Umi selalu ingat bahwa berbuat baik salah satunya itu adalah budaya baik itu adalah membuang sampah pada tempat sampah supaya lingkungan kita menjadi bersih, tidak banyak sampah. Oke, Umi. Jadi Umi sudah
siap melakukan budaya baik membuang sampah ke tempat sampah ya. Ya, itu saja. Silakan Umi bermain kembali ya. Terima kasih ya. Oke. Berikut adalah testimoni dari siswa Azalia dengan Umi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.